Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang terpantau malah terkoreksi pada saat ISG masih melanjutkan kenaikan. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, apakah menarik untuk kita coba buy on support? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BTPN yang jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin turun 7% lebih ke harga 2240. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya pada awal April BTPN berhasil bangkit setelah menyentuh atau opening di sekitar 1800. Pelan-pelan mulai bergerak naik, berhasil melewati harga 2000. Setelah berhasil naik di atas harga 2000, bisa kita perhatikan BTPN lanjut naik melewati garis EMA 50. Dan satu minggu ini BTPN berhasil beri garis EMA 150 dan beberapa kali sempat mengetes zona sekitar 2480 sampai 2500. Tapi candle 2 hari terakhir tidak begitu meyakinkan, dan pada perdagangan hari Jumat ini ex-date dividen bisa kita lihat BTPN terkena dividen trap dan sempat mendekati garis EMA 150 di harga 2200 yang saat ini masih berupa daerah supportnya. Jadi untuk technical sebenarnya BTPN masih belum bisa kita konfirmasi downtrend karena masih berada di atas koridor garis EMA. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah di sekitar 2000 ke bawah, sudah mendapatkan dividen, saat ini masih hold, maksudnya masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau hari Jumat kemarin masuk melakukan sedikit akumulasi, tapi transaksi asing masih kecil untuk saham ini, jadi kita tidak perlu terlalu fokus pergerakan asing. Tapi jika kita pergerakan di broker summary, ini terpantau ada distribusi. Sehingga untuk BTPN saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali melanjutkan pelemahan melewati garis EMA 150 menuju garis EMA 50 di sekitar 2110. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry saham BTPN, misalnya saat ini wait and see dulu. Lebih oke adalah misalnya tunggu di sekitar 2100. Apabila minggu depan BTPN masih kuat berada di atas garis EMA 50 baru coba ikut entry. Jadi wait and see dulu. Jika terpantau hari Senin ternyata BTPN masih kuat di atas garis EMA 150, ini juga secara tren masih oke. Jadi masih ada potensi untuk kembali rebound menuju target terdekat di sekitar 2300 untuk target swing jangka pendeknya. Baru target berikutnya di sekitar 2450 sampai 2500. Tapi untuk entry saat ini wait and see dulu, tunggu terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50 atau 150 baru coba ikut entry. Oke, sekarang kita akan coba lihat saham Sido. Saham Sido jika kita perhatikan di sini hari Jumat masih turun 5% lebih ke 560. Dan bisa kita perhatikan Sido masih kesulitan untuk beri garis EMA 150. Jadi sebelumnya memang bisa bangkit dan rebound dari 530, berhasil beri garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150 sekitar 595 sampai 600. Sido masih gagal break dan penurunan hari Jumat ini candle-nya sangat solid. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba beri garis EMA 150, Sido juga selalu gagal dan malah turun bawah garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 550 ke bawah dan belum sempat take profit di sekitar garis EMA 150 sampai 600, mesti harus hati-hati. Karena apabila terkonfirmasi hari Senin masih lanjut turun atau terkonfirmasi turun di bawah 570, maka secara teknikal Sido ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju support terdekat di 550 sampai 530 kembali. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Sido. Bisa kita lihat asing masih terus masuk. Dan di broker summary terpantau ini hanya ada sedikit distribusi. Jadi untuk Sido apabila teman-teman ingin coba pantau the entry, misalnya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 560. Apabila nanti hari Senin Sido bisa bangkit dan rebound dari 560, teman-teman mau coba entry untuk swing, misalnya masih bisa untuk trading jangka pendek atau trading cepat dengan target jangka pendek di 580 sampai 600 untuk target swingnya. Dan tetap harus pertimbangkan untuk take profit di sekitar garis EMA 150 jika terlihat Sido selalu kesulitan untuk beri garis EMA 150 ini. Atau hold saja terus selama Sido kuat berada di atas zona 550 sampai 560 ini. Nah, selama Sido kuat di atas zona ini minimal Sido masih akan sideways. Selanjutnya saham Aman. Saham Aman bisa kita lihat secara teknikal saat memang sudah mulai membaik, sudah tidak downtrend untuk tren jangka pendek kan sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita perhatikan dalam 2 minggu ini saham Aman masih kesulitan untuk naik di atas harga 7.000. Ya, walaupun sempat hari Kamis ditutup di atas 7.000, tapi karena candle masih menyentuh shadow-nya ini belum terkonfirmasi break, dan ternyata hari Jumat kembali melemah
turun 2% lebih ke 6.975. Jadi saat ini masih mencoba untuk break. Dia belum terkonfirmasi gagal break, dan di bawah juga sebenarnya masih ada support EMA50 di sekitar 660. Jadi untuk sama aman, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA50 minimal masih akan sideways. Jadi belum ada tanda-tanda untuk mulai membentuk low selama masih kuat di atas garis EMA50. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham aman ini, bisa kita lihat asing sebenarnya terus masuk, tapi hari Jumat kemarin melakukan distribusi, jadi distribusi ini masih kecil. Dan jika kita lihat di broker summary, terlihat penurunan 2% lebih ini memang ada sedikit distribusi. Jadi untuk saham aman, apabila teman-teman saat ini sudah punya, misalnya masih bisa di hold. Yang ingin coba entry, misalnya ini kesempatan untuk wait and see dulu di sekitar garis EMA50. Apabila minggu depan terkoreksi tapi masih kuat berada di garis EMA50, misalnya masih menarik untuk coba entry. Dengan target swing jangka pendek di 7.000 atau hold satu selama garis EMA50 tidak tembus, dengan target lebih jauh di harga 7.500 sampai garis EMA150 yang saat ini sekitar 7.750. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham PNBN. PNBN bisa kita lihat saat ini mencoba untuk turun bawah garis EMA50 150. Jadi secara candle memang ini belum terkonfirmasi break, tapi ini sudah harus hati-hati. Apabila terkonfirmasi minggu depan PNBN gagal bertahan atau naik kembali di atas 1.600, cara pergerakan PNBN berpotensi untuk mulai bergerak downtrend, mulai membentuk low dengan target penurunan terdekat di 1.480 sampai 1.450 apabila memang terkonfirmasi break. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan gagal naik kembali di atas 1.600. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham PNBN, asing terpantau masih terus masuk, dan penurunan hari Jumat ini memang ada distribusi, tapi distribusinya tidak besar. Jadi secara candle, karena ini belum terkonfirmasi break, misalnya masih bisa coba dipantau untuk teman-teman yang sudah punya atau yang ingin coba entry. Apabila minggu depan masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA50, misalnya masih menarik untuk coba buy on support dengan target swing jangka pendek di 1.680 sampai 1.700. Jadi wait and see, lihat apakah minggu depan PNBN bisa naik minimal di atas 1.580. Apabila masih bisa bertahan di atas 1.580 plus terbentuk candle hijau lumayan solid, masih menarik untuk buy on support. Tapi jika terpantau turun bawah kedua garis EMA, sebaiknya jangan entry. Dan secara teknikal ada potensi untuk mulai bergerak downtrend. Jadi sebaiknya wait and see dulu untuk lihat apakah PNBN kuat bertahan di garis EMA50 150. Apabila masih bisa bertahan, ini masih menarik untuk coba entry. Jika terpantau masih lanjut turun, harus pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah punya di harga bawah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.